Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, malam ini kita lanjutkan pembacaan dari mukhtasar tafsir dari surat Al-Baqarah. Malam ini insyaallah kita akan baca ayat 282 hingga 283. Mudah-mudahan dua ayat ini bermanfaat untuk kita, dan juga ayat ini termasuk ayat yang terpanjang dalam Al-Quran. Dia ayat yang berkaitan dengan hutang piutang, dan subhanallah, sebelum ayat ini Allah jelaskan di beberapa ayat sebelumnya berkaitan dengan sedekah dan fadilah sedekah, kemudian pahala sedekah, sedekah yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seseorang yang bermuamalah dengan riba, dan orang yang membebaskan hutangnya adalah mendapatkan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya membebaskan hutang seseorang. Sedangkan yang ayat ini menjelaskan tentang bahwa harta benda itu memiliki hak untuk mengangkat derajat harta itu. Sebagai harta ini sebagai penopang kebutuhan hidup manusia. Maka ayat ini seakan-akan menetapkan atau mengharapkan harta itu tetap terjaga dan tidak hilang. Maka dalam hutang piutang itu ada adab-adab yang perlu dilaksanakan. Insyaallah kita akan menyampaikannya sebentar lagi. Dan hutang ini adalah perkara yang hampir meliputi semua orang. Tetapi kita perlu hati-hati karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, yughfaru lisyahidi illa ad-dain. Diampuni bagi orang yang mati syahid dosa-dosanya kecuali orang tersebut memiliki hutang. Maka hutangnya ini menjadi hambatan dia. Dalam sabda Nabi yang lain, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi. Jiwa seorang mukmin bergantung dengan hutangnya. Dan setidaknya kalau kita memiliki hutang yang seseorang itu bermuamalah dengan kita dan mengamanatkan kepada kita hingga tidak mencatatnya, maka kita tetap mencatatnya, memberitahukan kepada keluarga, istri atau anaknya.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah satu ketika tidak ingin menyolatkan seseorang karena memiliki hutang yang belum dilunaskan. Lalu ketika ada sahabat yang mau menanggung hutangnya, lalu Nabi pun menyolatkannya. Dan Nabi pun juga setelah beberapa hari ketemu dengan sahabat itu mengingatkan, apa hutang yang kau tanggung itu sudah dibayarkan? Belum ya Rasulullah, sekarang ini yang saya akan bayarkan. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kubur seseorang itu sudah menjadi dingin. Artinya hutang itu memberatkan seseorang tidak di akhiratnya, tapi juga di kuburnya. Dan menjalankan adab hutang piutang ini juga tanda keimanan. Ya, iman ini bukan berhubungan dengan Allah semata, tetapi berhubungan dengan manusia. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la imana liman la amanata lah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak ada amanat baginya. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan bacakan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menulisnya. Wal yaktub bainakum katibun bil 'adl. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan benar. Wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allah. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Fal yaktub wal yumlil ladzi 'alaihi al-haqq wal yattaqillaha rabbah wa la yabkhas minhu syai'a. Maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan atau mendiktikkan apa yang ditulis itu, dan hendaklah bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Baik, sebelum kita lanjutkan ayat ini yang panjang ini, kita akan berikan penjelasan singkat. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah panggil orang-orang yang beriman, menunjukkan bahwa orang-orang beriman ini pun melakukan hutang piutang atau bermuamalah dengan hutang piutang. Idza tadayantum bidainin, jika kalian melakukan muamalah dengan secara tidak tunai. Bidainin ini umum, ya. Ila ajalin musamma, hingga ditentukan waktunya atau jatuh temponya. Faktubuh, maka hendaklah kamu menulisnya. Model muamalah dengan hutang piutang itu, yang pertama contohnya hutang jual beli. Yang pertama contoh seperti kredit barang. Seseorang menerima barang dahulu, kemudian baru membayar di belakangannya. Dia terima sebuah barang, kemudian dia bayar dengan mencicilnya dengan tempo tertentu, dengan waktu tertentu. Yang kedua, kadang jual beli, uangnya dulu, barangnya belakangan. Jadi kita memberikan uang keseluruhan, kemudian barangnya ditentukan waktunya. Kalau tadi yang berhutang adalah orang yang membeli, kalau ini yang berhutang adalah orang yang menjual. Artinya bai'us salam, ya. Jadi orang yang menjual, dia berhutang kepada pembeli karena pembeli sudah melunasi pembayarannya, dan dia menunggu barangnya untuk diberikan
di tempo yang ditentukan, ya, seperti pembelian online atau yang lainnya. Kemudian contoh yang ketiga adalah istisna, yaitu jual beli DP dahulu, memberikan DP. Misalkan yang dibeli adalah 100.000, dia berikan DP 10 atau 20.000, maka pelunasan ditentukan waktunya dan barang pun ditentukan waktunya. Nah, ini yang berhutang sebagiannya adalah pembeli dan penjualnya pun juga berhutang untuk memberikan atau melunasi dengan barang yang sudah ditentukan. Model kedua yaitu hutang piutang, orang meminjami seseorang yang lain, ya, dengan pinjaman dengan niat berbuat baik. Jadi seseorang meminjami orang lain dengan sebuah pinjaman berniat berbuat baik dan menentukan jatuh tempo kapan pinjaman itu harus dikembalikan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, jika kalian bermuamalah tidak secara tunai hingga waktu yang ditentukan atau jatuh tempo, faktubu, maka hendaklah kamu menulisnya. Wal yaktub bainakum katibun bil 'adl. Kalau ayat yang pertama menunjukkan tentang menentukan batas pembayaran hutang piutang dan menulisnya. Jadi ada batas waktunya. Ayat yang kedua atau ayat sambungannya adalah anjuran adanya penulis yang adil, jujur dan bertakwa. Wal yaktub bainakum katibun bil 'adl, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan benar. Ayat ini didahului dengan lamul amr, wal yaktub. Ini adalah anjuran yang kuat. Penulis yang adil, bertakwa, jujur, dan dia tidak berbuat dosa besar. Dan penulis yang tidak merugikan salah satu pihak. Jadi dia menulis untuk dua pihak yang berhutang dan yang memberikan piutang. Ini adalah memilihkan seseorang yang adil. Kalau zaman sekarang mungkin yang sudah berlisensi adalah notaris, ya, yang mencatatkan perjanjian muamalah. Wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allah, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana yang Allah sebagaimana Allah mengajarkannya. Ayat ini menunjukkan bahwa memang dahulu tidak semua orang pandai menulis. Jadi kalau ada muamalah hutang piutang, maka ditekankan untuk cari orang yang bisa menulis. Dan penulisnya ini adalah dia menulis dengan amanah dan adil. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua, karena 'allamahullah, sebagaimana Allah mengajarkan seseorang itu hingga bisa menulis, itu adalah satu nikmat dari Allah SWT. Jadi zaman dulu diberi keahlian menulis itu satu nikmat dari Allah SWT. Maka ketika seorang itu diberi nikmat oleh Allah, janganlah dia pelit untuk membantu saudaranya yang sedang bermuamalah melakukan hutang piutang, dan membantu atau menuliskan itu bagian daripada ibadah. Jadi kalau ada orang yang diberi nikmat oleh Allah SWT, memiliki kemampuan untuk menulis, kemudian ada orang yang meminta tolong, ya, untuk dituliskan, maka hendaklah dia membantunya. فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا. Maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan.
Jadi orang yang menulis hutang itu mendapatkan dikte dari orang yang berhutang. Ya, bahwa saya berhutang kepada fulan dengan sejumlah sekian, ya, didiktekan. Nah, itu menunjukkan apa? Supaya kesaksian orang yang berhutang itu betul-betul ditulis, ya, dan kesaksian itu menjadi kesaksian yang kuat karena yang berhutang itu sendiri yang berkata-kata, ya. Dan hendaklah bertakwa kepada Allah dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Jadi orang yang mengimlakkan atau orang yang hutang atau orang yang mendiktekan kepada penulis yang sedang menulis tadi, tidak boleh dia mengurangi sedikit pun daripada hutang yang merugikan kepada orang yang memberi hutangan itu atau piutang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang membantu menuliskan ini pada hakikatnya dia juga memberikan pertolongan dan dia dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala wal yattaqillaha. Maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Takut. Yang pertama, penulisnya tidak boleh curang. Yang kedua, orang yang berhutang mendiktekan hutangnya tidak boleh curang juga. Hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana alladhi 'alayhi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u an yumilla huwa falyumlil waliyuhu bil 'adl. Pada ayat ini adanya perwalian dalam hutang piutang. Jadi jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya yang mengimlakkan dengan jujur. Jadi kadang yang berhutang adalah orang yang lemah akalnya, ya, orang lemah akalnya disebutkan bahwa dia hutang mungkin untuk makan, ya, tidak punya penghasilan, maka dia tidak bisa mengusahakan untuk dirinya sendiri dan dia berhutang, maka hendaklah walinya yang menjadi wakil dari orang yang lemah tadi, lemah akalnya, ya, atau lemah keadaannya, dan dia sendiri tidak mampu untuk mendiktekan, ya. Jadi dia berhutang, ya, untuk misalkan keperluan hidupnya, dia tidak mampu mendiktekan kepada seorang penulis tadi. Maka yang mendiktekan kepada seorang penulis adalah walinya. Dan walinya ini yang menjadi wakil hendaklah dia mengimlakkan atau mendiktekan dengan jujur. Tidak dilebihkan dan tidak dikurangkan. Ya, jadi walinya mau ngambil keuntungan misalkan dilebihkan, ya, atau ingin merugikan orang yang memberi piutang, maka dikurangkan. Nah, ini diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wastashhidu syahidaini min rijalikum. Pada ayat ini adalah anjuran persaksian dalam hutang piutang. Perlunya saksi dalam hutang piutang. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang laki-laki di antara kamu. Jadi di antara kaum muslimin diambil 2 orang laki-laki yang untuk menjadi saksi dalam hutang piutang itu tadi. Jadi kalau tadi adanya penulis, ya, yang kedua adanya 2 saksi. Fa in lam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna min asy-syuhada'i an tadilla ihdahuma fatudhakkira ihdahuma al-ukhra. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan ditambah 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika
seorang salah satunya lupa, maka satunya mengingatkannya. Jadi saksi laki-laki itu satu, kalau digantikan laki-laki satu itu maka harus digantikan perempuan dua. Jadi yang pertama adalah dua saksi laki-laki. Kalau tidak ada dua orang laki-laki, maka satu laki-laki dan dua perempuan. Wala ya'ba syuhada'u idza ma du'u. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberikan keterangan apabila mereka dipanggil. Jadi menjadi saksi hutang piutang itu adalah ibadah, dalam rangka ibadah. Jadi muamalah dan saling menolong, saling membantu itu ibadah. Memang kalau misalkan tidak dinilai ibadah, ya, itu seakan-akan tidak ada manfaatnya. Kadang orang bilang soronya dapat, ya, enaknya tidak dapat. Ya. Tapi kalau dia niatkan ibadah, maka insya Allah innallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang yang beriman. Jadi dia penulisnya itu dalam rangka ibadah, maka diperintahkan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saksinya pun juga dalam rangka beribadah, maka diperintahkan dia untuk bertakwa kepada Allah. Jangan sampai saksi itu jika diminta untuk memberikan keterangan, dipanggil oleh pengadilan misalkan, untuk memberikan keterangan-keterangan yang benar, dia nggak mau. Ya, dia kalau dipanggil dia harus memberikan kesaksian. Bahkan dianjurkan sebelum diminta pun dia memberikan kesaksian dengan kesaksian yang benar. Karena hal tersebut dalam rangka juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat berikutnya, wala tas'amu an taktubu saghiran aw kabiran ila ajalih. Ayat ini anjuran menulis hutang piutang yang jumlahnya banyak maupun sedikit. Janganlah kamu jemu menulis hutang itu baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Dzalikum aqsatu 'indallahi wa aqwamu lisyahadati wa adna alla tartabu. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu. Jadi tulislah muamalah itu. Jadi jumlahnya besar, kecil, atau yang lainnya diperintahkan menulis. Nanti ada penjelasannya pada ayat berikutnya. Jadi kita dianjurkan menulis jumlahnya berapapun itu ditulis. Illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaysa 'alaykum junahun alla taktubuha. Boleh tidak menulis jika muamalah itu tadi muamalah tunai. Jadi jual beli secara tunai, maka tidak menulis, tetapi dianjurkan ada saksi dan penulis yang adil. Ya, kecuali jika muamalah atau perdagangan itu tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak mengapa bagi kamu jika tidak menulisnya, tapi tetap dianjurkan wa asyhidu idza tabaya'tum, dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli. Wala yudarra katibun wala syahid, dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Artinya penulis tadi atau saksi menyulitkan orang yang memberikan hutangan atau orang yang berhutang, atau sebaliknya orang yang berhutang menyulitkan penulis atau menyulitkan saksinya. Jadi sudah ada saksinya, ada penulisnya, atau yang lainnya, malah ribut, ya, saling menyudutkan, saling menyalahkan, saling menyulitkan. Nah, ini
Maka Allah ingatkan ini, wala yudarra katibun wala syahid. Wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum. Jika kamu melakukan yang demikian, saling menyulitkan antara satu dengan yang lainnya, maka sesungguhnya hal itu suatu kefasikan yang ada padamu. Wattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, wa yu'allimukumullah, niscaya Allah akan mengajari kalian. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi muamalah kita ini Allah Maha tahu. Niat-niat kita ini Allah Maha tahu. Ketika kita melakukan muamalah secara tunai maupun tidak tunai, Allah Maha tahu. Maka ayat ini mengingatkan kepada kita, hendaklah kita takut kepada Allah. Dan Allah mengajarkan kepada kalian cara-cara bermuamalah. Dan Allah mengetahui segala sesuatu apa yang kita perbuat. Baik, kesimpulan dari ayat ini yang pertama, anjuran mencatat. Jadi Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menulis transaksi utang piutang yang dibayar di kemudian hari, baik kecil maupun besar, untuk supaya terjadi keadilan, ya, memperkuat kesaksian. Jadi tidak sampai timbul di kemudian hari perselisihan. Yang kedua, perlunya ada penulis yang adil, ya, penulis adil dan yang tidak malas untuk menulis, ya, enggan menulis. Dia tulis sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan penulis yang adil ini yang membantu seseorang ini dalam rangka juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mencatat kewajiban secara jelas. Dan penulis tadi ini mendapatkan imla atau dikte dari orang yang berhutang. Kalau misalkan yang berhutang tadi lemah, tidak mampu mendikte, maka walinya yang mendiktekan kepada penulis. Ya. Yang berikutnya, wali jika ada debitur atau orang yang berhutang itu lemah, dia walinya harus adil. Ya, dia mendiktekan harus benar sesuai dengan pernyataannya, ya, kenyataannya bahwa dia berhutang dengan jumlah sekian yang akan dibayarkan pada waktu sekian. Dan berikutnya, perlunya saksi atau dianjurkan adanya saksi, yaitu 2 saksi laki-laki atau 1 laki-laki dan 2 perempuan, agar jika yang lupa salah satunya, yang satunya bisa mengingatkan. Dan saksi dilarang untuk menolak memberikan kesaksian kalau dia diminta. Yang berikutnya diantaranya adalah ada pengecualian. Pengecualiannya yaitu perdagangan yang dilakukan secara tunai, jual beli, tidak wajib dicatat. Tetapi dianjurkan juga adanya saksi. Penulis dan saksi tidak boleh dipersulit. Ya, artinya orang yang berhutang tidak mempersulit penulis atau tidak mempersulit saksi, atau juga saksinya jangan mempersulit orang yang melakukan muamalah hutang piutang. Kesimpulan dari ayat ini intinya adalah ayat ini satu pedoman agar tidak jadi di antara kedua orang beriman ini saling menzalimi dalam urusan hutang piutang. Maka ayat ini mengajarkan pentingnya menjaga hak seseorang beriman, menjaga hak harta orang yang beriman, dan dia dilarang untuk menzalimi salah satunya, dan diharapkan dalam muamalah meskipun dengan cara hutang piutang itu memberikan kemaslahatan antara satu dengan yang lainnya.
Baik, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Waktunya sudah singkat, kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya, yaitu ayat 283. Ayat ini panjang ya, jadi bab yang luas, kita tidak bisa menjabarkan begitu luas, kita singkat ya, bahwa urusan hutang piutang ini urusan yang luas. Cuma kita coba memahami secara singkat dari ayat yang ada. Pada ayat 283, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Yaitu seseorang yang melakukan hutang piutang ketika safar dan tidak ada seorang penulis. Dan jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Jadi ini seorang, misalkan dua orang ini lagi safar, kemudian yang satunya berhutang, si A berhutang kepada si B. Tidak ada seorang yang bisa dijadikan saksi dan tidak ada seorang yang bisa dijadikan penulis. Maka pada ayat ini seakan-akan harus ada barang yang digadaikan, ya, barang yang diberikan sebagai gadai jaminan kepada orang yang berpiutang. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Jika saling mempercayai, ya, akan tetapi jika sebagian kamu saling mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Jadi ayat ini seakan-akan membolehkan seseorang yang melakukan hutang piutang tidak ditulis dan tidak ada saksi. Ya. Jadi orang yang memberikan hutang atau orang yang berpiutang, ya, dia mempercayai orang yang dihutang. Dia percaya kepada orang yang dikasih hutangan. Tidak perlu ditulis dan tidak perlu saksi. Maka orang yang dipercayai tadi atau diberi hutangan tadi, hendaklah dia menunaikan amanatnya dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Jadi kalau sudah dibantu, diberikan kebaikan, ya, atau bermuamalah dengan kredit, ya, tanpa ditulis, tanpa ada saksi, maka hendaklah dia menunaikan amanatnya dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini menjadi pendapat mayoritas ulama bahwa hukum mencatat hutang piutang dan menghadirkan saksi dalam transaksi muamalah hutang piutang itu tidak wajib. Ya, dia hanya anjuran saja. Tapi kalau antara dua orang yang beriman ini saling mempercayai, maka hendaklah orang yang dipercayai tadi ini menunaikan amanatnya. Tapi kita sebagai orang yang beriman tahu bahayanya hutang, maka hendaklah kita mencatatnya. Meskipun dalam transaksi itu tidak ada pencatatan, ya, tapi kita mencatat sendiri. Kalau perlu tunjukkan catatan-catatan itu kepada keluarga, kepada istri atau anaknya, sehingga jika ada apa-apa kemudian hari, maka insya Allah diketahui bahwa antara seseorang ini memiliki hutang kepada orang yang lain.
Wala taktumus syahada wa yakun. Ayat ini larangan menyembunyikan persaksian. Dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksiannya. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Jadi kalau tadi saksi, ketika dia bersaksi di antara dua orang beriman yang melakukan muamalah hutang piutang, maka dia dianjurkan untuk berkata yang benar dengan adil, dan dia tidak boleh menyembunyikan kesaksiannya. Dan pada hakikatnya bersaksi itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika dia menyembunyikan kesaksiannya, dia telah berbuat dosa. Dan itu termasuk dosa besar. Seseorang menyembunyikan kesaksian. Wallahu bima ta'maluna alim. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Insyaallah ayat ini menjelaskan atau menyempurnakan penjelasan dari ayat yang sebelumnya. Di antara kesimpulannya, adanya gadai, ya, anggunan, jaminan, jika tidak ada penulis saat dalam perjalanan. Meskipun kata para ulama, meskipun jika tidak dalam perjalanan pun boleh atau dibolehkan kita dalam hutang piutang memberikan jaminan barang atau gadai yang dipegang oleh pemberi utang untuk ketenangan. Jadi intinya adanya pencatatan, adanya saksi, ya, adanya barang gadaian atau jaminan itu untuk memberikan ketenangan kepada pemberi hutang, sehingga dia merasa hartanya insya Allah dengan begitu akan terjaga. Dan ini disebutkan oleh para ulama ahli tafsir bahwa ayat ini merupakan ayat jaminan atau ayat yang memberikan penjagaan kepada harta orang yang beriman, sehingga harta orang yang beriman itu tidak akan hilang begitu saja. Maka Allah Ta'ala memberikan adab-adabnya, tata caranya untuk menjaga harta kaum muslimin ketika dia bermuamalah antara satu dengan yang lainnya. Kesimpulan yang kedua adalah kepercayaan dan amanah. Jadi jika seorang yang beriman diberi amanah atau kepercayaan, tidak perlu ditulis dalam muamalah hutang piutang, tidak perlu didatangkan saksi. Maka yang dipercaya ini harus amanah dan berusaha keras untuk membayar hutangnya, dan dia hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di antara kesimpulannya adalah menyembunyikan kesaksian. Dilarang seseorang menyembunyikan kesaksian, dan itu merupakan dosa. Dan jika seorang memiliki niat seperti itu, disebutkan fa innahu asimun qalbuh, maka hatinya telah berdosa atau kotor, ya. Dan Allah Maha mengetahui hal tersebut. Jadi kalau orang yang dijadikan saksi, lalu dia punya niat-niat, ya, dalam hatinya untuk menyembunyikan persaksian atau bersaksi dengan kesaksian yang tidak benar, maka itu adalah di antara seorang tersebut yang telah melakukan dosa di dalam hatinya atau hatinya kotor. Dan inti dari ayat ini adalah menekankan pentingnya tanggung jawab dan kejujuran dalam menunaikan amanah, dan peran jaminan atau gadai barang atau yang lainnya itu diantara solusi atau jalan keluar untuk mendapatkan kepercayaan seseorang tersebut. Meskipun tidak ada pencatatan atau tidak ada saksi, ya, tidak ada saksi, tidak ada catatan, ya, harta atau barang yang dijaminkan itu menjadi
kepercayaan, ya, menjadi ketenangan, keamanan bagi orang yang memberikan piutang. Tapi seseorang yang diberikan hutang dan dia subhanallah dipercaya oleh orang yang memberi piutang, itu satu penghargaan, ya, satu penghargaan meskipun tanpa ditulis, meskipun tanpa ada saksi, maka orang yang diberi kepercayaan tersebut hendaklah dia menunaikan dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Di antara kesimpulan dua ayat ini atau pelajaran yang bisa diambil, yang pertama adalah dalam muamalah itu perlu ada kejelasan. Ya, semua transaksi itu perlu ada kejelasan, yaitu jelas transaksinya. Kalau bisa ditulis, kalau misalkan tidak ada penulisan, kita menulis untuk diri sendiri, dan ada batas waktunya, dan itu perlu ada kejelasan. Dan kejelasan itu tidak sampai, kejelasan itu tadi memberikan ketenangan. Yang kedua adalah keadilan, yaitu melindungi semua hak, termasuk yang lemah. Ya. Kadang yang berbuat zalim itu tidak hanya orang yang berhutang. Ya. Orang yang memberikan piutang pun kadang dia berbuat zalim. Kadang orang sudah bayar dibilang belum bayar. Ya. Atau sebaliknya, yang berbuat zalim adalah orang yang berhutang. Ya. Dia tidak bayar bilang sudah bayar. Ya. Untuk melindungi hak semua hak, ya, maka hak semua pihak ini, maka perlu ada keadilan. Dan juga yang ketiga, adanya tanggung jawab. Setiap pihak punya peran. Ada tanggung jawab. Orang yang berhutang punya peran, orang yang berpiutang punya peran, penulis juga, saksinya juga. Nah, ini untuk menjaga keadilan, tanggung jawab. Dan yang terakhir, di antara landasan dari semua muamalah itu adalah ketakwaan kepada Allah SWT. Semua ini kalau tidak dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah, ya, dia bisa melakukan berbagai cara untuk kecurangan, ya, atau tidak menunaikan amanat dengan amanat yang benar. Ya, sudah ada hitam di atas putih, ya, ada saksi apa yang lainnya. Kalau orang tidak bertakwa kepada Allah SWT, itu bisa direkayasa, ya, mungkin dihilangkan, dibuat yang palsu, apa yang lainnya. Maka hal tersebut, ya, bisa mendatangkan perselisihan dan menzalimi antara satu dengan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Kita kalau membaca pendapat para ulama tentang ayat ini, subhanallah, mereka menjelaskan dengan sangat terperinci, ya. Tapi kita insyaallah yang singkat itu bisa kita pahami, ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda sebagai penutup majelis ini, tangan bertanggung jawab terhadap apa yang ia ambil sampai ia mengembalikan. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad bahwa seseorang yang mengambil dengan tangannya, maka dia kelak akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala sampai apa yang ia ambil ia kembalikan. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai orang-orang yang menjaga amanat, yang mudah-mudahan ketika kita dipercaya oleh
di antara kaum muslimin, maka kita bisa menunaikan kepercayaannya atau amanat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.